Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba di dekat mereka ada dua orang berdiri, mengenakan pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka pun tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, yang dilihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia sudah bangkit. Kematian Tuhan Yesus dalam peristiwa Golgota sungguh menghantam semua orang yang selama ini mengikuti Dia. Dalam peristiwa itu bagaimana Tuhan Yesus sungguh mati. Bahkan mati yang tidak sepantasnya Dia terima. Kematian, cara kematian yang hanya akan diterima oleh orang yang berbuat kejahatan. Tetapi Dia mau menanggung semuanya itu. Setelah peristiwa kematian itu, bagaimana Dia bahkan harus dimakamkan secara cepat-cepat karena menjelang pesta Paskah. Maka bagaimana sekarang perempuan-perempuan ini datang ke makam Tuhan Yesus, hendak membuat jenazah ini sungguh layak untuk dimakamkan. Mereka hendak memberikan penghormatan kepada Dia yang mati di kayu salib ini. Tetapi peristiwa yang sungguh mengejutkan, mereka datang ke makam itu dan batu sudah terguling.
pasti muncul begitu banyak pertanyaan. Belum kesedihan mereka hilang karena sang guru mati. Sekarang mereka ingin memberikan penghormatan, tetapi batu sudah terguling dan dia tidak ada di sana. Makam telah kosong. Maka ini tentu membuat mereka semakin terpukul dan larut dalam kesedihan. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, pengalaman para wanita ini juga terjadi pada diri para murid. Pengalaman ditinggalkan oleh sang guru menjadi sebuah pukulan yang hebat atas hidup mereka. Mereka kehilangan satu-satunya harapan yang bisa membuat hidup mereka menjadi baik, menjadi berharga, dan menjadi bermakna. Kematian sang guru memupus semua harapan yang pernah ada dalam diri mereka. Kematian sang guru membuat mereka mengalami keterpurukan. Yang ada hanya kesedihan, dan mereka diam, tidak berbuat apa-apa. Tidak berbuat sesuatu seperti yang dilakukan oleh para perempuan yang mendatangi makam Yesus. Bahkan ketika mereka menerima warta bahwa dia tidak ada, mereka pun tetap berada di dalam ketidakpercayaannya. Rupanya mereka pun juga tidak mengerti akan apa yang sering dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri mengenai hidupnya, mengenai dirinya. Mereka tetap hidup menurut gambaran mereka sendiri. Mereka mengenali Yesus hanya sebatas menurut gambaran dan keyakinan mereka sendiri. Tidak pernah berusaha membiarkan diri mengenali Yesus menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Lagi-lagi peristiwa ini sungguh membuat mereka kehilangan harapan. Kesedihan yang begitu hebat, dan terlebih sebenarnya bukan kesedihan yang menutupi hidup mereka. Yang menutupi adalah ketidakpercayaan mereka, sehingga mereka tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketidakpercayaan mereka menghapus harapan mereka, menutup akal budi dan pikiran mereka, hati mereka. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, para wanita dan para murid begitu nyaman hidup bersama Yesus. Maka kematian Yesus sungguh membuat mereka kehilangan segala-galanya. Kita juga sering terlena oleh hal yang demikian ini. Oleh rasa nyaman yang kita miliki. Mungkin kehormatan, kedudukan, harta benda, dan segala sesuatu yang membuat kita merasa begitu nyaman dan ingin terus menggenggamnya. Tidak ingin pernah mau melepaskan. Mungkin juga rasa nyaman dengan segala keegoisan dan kesombongan kita. Kenyamanan dengan segala kemarahan dan kebencian, sakit hati dan dendam yang kita simpan rapat-rapat dan tidak mau kita lepaskan. Bahkan sampai ada yang mengatakan, sakit hati ini akan kubawa sampai mati. Tanpa kita sadari, itu semua justru membuat hidup kita tertutup oleh batu besar yang semakin lama membuat kita semakin tidak mampu untuk menggulingkannya. Kita terperangkap di dalamnya dan membuat kita menjadi orang-orang yang eksklusif. Kita tidak memiliki kepedulian, selalu menganggap diri penting di mata banyak orang, dan akhirnya justru membuat kita kehilangan hidup yang sesungguhnya. Akibatnya, ketika semuanya itu diambil, kita merasa bahwa hidup kita sudah berakhir, tidak ada lagi harapan. Kalau kita merasa demikian, berarti kita lupa
bahwa ketika itu semua diambil, berarti batu besar yang menutupi dan menindih hidup kita telah digulingkan oleh Tuhan, supaya kita bisa melihat dunia dan kehidupan yang nyata ini. Bukan hidup dalam dunia menurut ukuran pikiran kita sendiri dan menurut apa yang menjadi kemauan kita. Tuhan Yesus telah bangkit dan sekarang Dia juga datang ke hidup kita untuk membebaskan kita dengan menggulingkan batu-batu yang menutupi hidup kita. Dia tidak hanya menggulingkan batu yang menutupi hidup kita, tetapi Dia masuk untuk mengambil dan mengangkat kita keluar dari makam kesedihan dan keterpurukan, dari makam kesusahan dan kesulitan, dari makam keegoisan dan kesombongan, dari makam kemarahan dan kebencian, dari makam dendam dan sakit hati, supaya memiliki hidup yang baru. Batu yang menutupi hidup kita telah digulingkan. Itu berarti kita harus bangkit. Bangkit berarti berani memandang ke depan, mengarahkan pandangan ke masa depan dengan berani menerima kenyataan hidup. Bangkit berarti berani untuk menanggalkan dan meninggalkan masa lalu untuk memulai kehidupan yang baru. Bangkit berarti bukan terus-menerus terlena oleh segala kemapanan dan kenyamanan yang kita miliki, tetapi mensyukuri bahwa batu telah digulingkan sehingga kita mampu mengarahkan pandangan keluar untuk menuju hidup di masa depan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, hari ini adalah perayaan kepastian, yakni tidak ada yang bisa memisahkan kita dari cinta Kristus. Kepastian untuk selalu dicintai dan diampuni oleh Kristus. Cintanya mengatasi dosa, menaklukkan maut, dan menaklukkan ketakutan. Tuhan itu hidup dan ingin dicari di antara yang hidup. Dia sungguh telah bangkit. Dia setelah bertemu dengannya, masing-masing dari kita diutus untuk membawa warta Paskah ini, untuk membangkitkan harapan baru di dalam hati setiap orang yang terbebani oleh kesedihan, oleh keterpurukan, oleh keputusasaan, kepada mereka yang berjuang untuk menemukan cahaya kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka malam ini kita diundang bukan sekedar untuk bersuka cita, tetapi juga diundang untuk memperbarui janji baptisan kita. Itu berarti kita dipanggil untuk menjadi pembawa terang dalam kegelapan dunia, pembawa harapan dalam keputusasaan zaman, dan pesiarah kasih dalam dunia yang makin kehilangan makna dan arti ini. Santo Agustinus pernah mengatakan bahwa Kristus yang adalah terang menerangi manusia dan memberikan kepadanya pengetahuan tentang dirinya. Kini manusia tidak perlu lagi menatap masa lalu dan terjebak dalam kegelapan dosa-dosanya yang lama. Karena Kristus yang menjadi pelita yang menuntun langkah kita. Kini manusia tidak lagi hidup demi dirinya, melainkan hidup demi Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka sungguh Paskah yang kita rayakan tidak selesai dengan perayaan liturgi, tetapi berlanjut terus dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam keluarga-keluarga kita. Ketika kita mulai menjalani hidup kita dengan penuh perjuangan, Yesus pasti bangkit dan menampakkan dirinya dalam dan melalui iman kita. Ia meneguhkan kita, Ia memberikan harapan dan semangat baru kepada kita. Paskah kebangkitan Kristus ditujukan dan dialami oleh orang-orang yang sungguh mengimani dan menaruh harapan
cinta kepadanya. Ia bangkit menampakkan diri bagi yang sedang bingung dan dalam kekalutan hidup. Bagaimana dia menyusuri jalan-jalan hidup kita. Ia memasuki rumah-rumah kita. Ia meneguhkan yang putus asa, menyembuhkan yang sakit lahir maupun batin. Ia mencintai yang merasa ditinggalkan dan kehilangan. Yesus yang bangkit menampakkan dirinya ketika hati kita terbuka untuk menerimanya. Dan dia menjadi terang hidup yang menuntun kita keluar dari makam untuk menuju hidup yang baru. Tuhan Yesus yang bangkit telah menggulingkan batu di dalam hidup kita. Kita diajak untuk keluar dari segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah dan sesama. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, peristiwa kebangkitannya juga harus menjadi saat kebangkitan bagi kita. Dalam hidup kita, keluarga kita, dimanapun kita berada. Dan itu juga berarti kita harus hadir menjadi terang Paskah.